Baik, kembali di Solusi Sehat bersama Bio7. Dan pembicaraan semakin malam semakin asik membicarakan penyakit. Virus. Karena apa? Asik di sini, saya mudah-mudahan aja ini bisa menjadi membantu kepada masyarakat, menginformasikan lah, memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana? Untuk ketemu Dokter Endang itu sangat susah, Pak Agus. Malam hari ini sangat luar biasa bisa hadir bersama kita. Dan di samping susah juga udah ada ratingnya sekarang ya, ratingnya ya, bagus ya. Iya. Sering syuting kurang, keliling Indonesia, luar biasa. Mungkin banyak yang cemburu ke saya loh dok. Masalahnya apa? Orang lain tuh susah ketemu dengan Dokter Endang, tapi saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita kembali ke pertanyaan pemirsa. Tadi disebutkan tentang bagaimana ada herbal yang mengandung khasiatnya itu untuk daya tahan tubuh. Pertanyaannya bagaimana peran herbal nih dok dan rempah dalam menjaga daya tahan tubuh? Iya. Nah, tadi kan yang saya bilang ternyata kita menggunakan rempah-rempah untuk memasak di dapur aja sudah membuat kita sehat. Apalagi ada herbal yang sudah banyak penelitiannya, yang misalnya kulit manggis, kemudian bawang putih, kemudian ada jinten hitam, kemudian ada juga akar alang-alang. Ini luar biasa, menjadi jauh lebih kuat daya tahan tubuh kita karena dia sudah diteliti dengan jelas dapat membantu sel-sel kita menjadi sehat. Terus tadi kan Darka bilang bagaimana peran herbal dan rempah dalam menjaga daya tahan tubuh kita. Justru dia itu membantu sel-sel di dalam tubuh kita yang tadinya keriput atau peot seperti nenek-nenek dikasih oksigen, yaitu oksigen itu antioksidan yang ada di dalam herbal. Semua herbal yang ada di Indonesia semuanya mengandung antioksidan sehingga dia dapat masuk secara perlahan masuk ke dalam sel sehingga sel tersebut menjadi sehat kembali, menjadi bulat kembali. Otomatis sel-sel tersebut adanya di organ-organ yang jumlahnya jutaan menjadi sehat dan otomatis tubuh kita secara keseluruhan menjadi sehat. Kalau tubuh kita menjadi sehat, otomatis virus, jamur dan bakteri juga nggak mau nempel di kita. Makanya kita menggunakan herbal harus setiap hari, bukan pada saat diperlukan saja. Nggak ada gunanya kalau pada saat diperlukan saja. Jadi insya Allah kita dapat membuat daya tahan tubuh kita meningkat dengan memperbanyak herbal yang kita minum setiap hari, kecuali ditambah dengan rempah-rempahnya. Baik, itu. Dok, pembicaraan bisa dipertanggungjawabkan kan? Iya. Dengan pendidikannya beliau, artinya ini tidak tidak asal bicara ya. Artinya sudah mulai riset bahwa ya pada saat sekarang musim corona saja, bagaimana orang Indonesia yang begitu kuat, karena tadi dokter bilang bukan saja dikonsumsi jamunya, tetapi masakannya yang menggunakan rempah-rempah yang alami Indonesia, yang jelas ada di Indonesia, yang itu mungkin insya Allah itu sebagai yang membuat mereka lebih kuat. Nah sekarang dok, kita berbicara tadi udah sampai ya bahan-bahan yang mengandung menambah daya oksidan dan lain sebagainya. Pak Agus nih khusus nih dari Bio7. Bio adalah dari konsultan produk. Saya akan lebih banyak lagi waktu untuk Pak Agus, silakan. Nah, sebelumnya gini, Dokter Endang ini memang jalur pendidikannya sudah herbal, dan kemarin beliau juga memenangkan satu penelitian di BPOM. Baik, selamat penelitian apa nih dok? Tentang green tea untuk bakteri. Beberapa bakteri, Staphylococcus aureus, Epidermidis, dan Propionibacterium acnes dari 37 universitas Indonesia. Jadi seluruh Indonesia, ya. Dokter Endang menjadi salah satu juaranya. Nah ini menjadi kebanggaan kita juga bahwa salah seorang konsultan medis kita memang benar-benar tertarik dengan herbal, bukan cuman sekedarnya doang gitu kan. Makanya saya Pak Agus minta maaf tadi, ini bisa dipertanggungjawabkan. Iya dong, karena beliau dapat penghargaan dan memang sudah diakui penelitiannya Dokter Endang. Terima kasih. Nah, untuk yang tadi dengan peran herbal, rempah ya kita sudah ketahui, kita senang semuanya. Dari orang-orang tua kita senang. Cuman yang tidak dibudayakan untuk anak-anak milenial sekarang ini adalah mengkonsumsi
mengkonsumsi jamu dengan pola-pola yang lama itu agak ribet. Betul. Nah, bagaimana kita masuk untuk mengenalkan jamu kepada anak-anak kalangan milenial? Anak-anak kalangan milenial ini yang kelahiran tahun 80 ke atas. Ya, jadi kalau udah tahun 80 ke atas yang biasa main gadget, order jamu aja sekarang pakai online. Nah, bagaimana dia mau mengaduk, memilih bahan-bahan herbal yang tidak punya kemampuan seperti itu? Kita sudah siapkan satu produknya yang memang kita sudah dedikasikan dari penelitian juga, dari QC-nya juga sudah benar-benar menghasilkan satu produk yang baik. Proses produksinya juga sudah diakui sama BPOM, kita sudah mendapatkan sertifikasi CPOTB, dan yang lebih hebat lagi di Bio7 ini ada 3 kandungan utama. Yang pertama adalah enzim. Nah, nanti dokter bisa bicarakan enzim itu gunanya buat apa. Terus yang kedua prebiotik. Nah, prebiotik ini adalah senyawa fitokimia yang bisa membangkitkan sel-sel netral yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dia kayak stimulannya gitu loh. Jadi kalau di dalam tubuh kita tuh banyak sekali sel-sel yang jahat, yang baik, tapi banyak juga yang netral. Yang netral ini bagaimana kita mengkonsumsi makanan. Nah, di prebiotik inilah yang bisa membangkitkan sel-sel netral tadi menjadi sel-sel yang baik. Jadi membantu untuk pencernaan, terus melancarkan peredaran darah, lalu juga meningkatkan metabolisme tubuh kita. Apa sih metabolisme tubuh kita? Metabolisme tubuh kita itu semua proses yang ada di dalam tubuh kita, mulai dari kita konsumsi makanan sampai itu semuanya menjemar menjadi energi. Itu kalau dilihat videonya luar biasa ya. Masya Allah, itu di dalam tubuh kita ini ya udah kayak rimba belantara ya, dok. Kayak rimba belantara di dalam tubuh kita loh. Wah, ini yang luar biasa. Satpamnya itu herbal. Satpamnya di mana, dok? Di herbal. Di herbal. Nah, satpamnya kita dedikasikan Bio7 sebagai satpamnya. Jadi kita jaga. Tapi pintu gerbangnya tetap di mulut kita. Apa yang kita konsumsi sehari-hari itu menjadi pintu gerbangnya. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sembarangan, yang tidak sehat, sehingga nanti berefek kepada daya tahan tubuh kita lemah. Nah, untuk antisipasi DBD sangat baik nanti konsumsi Bio7-nya 2 kali sehari, pagi 15 tetes, malam 15 tetes. Bagaimana dengan yang punya keluhan mah? Karena ini kan prosesnya fermentasi nih. Ya, proses fermentasi sepertinya hasilnya itu agak-agak asam. Nah, ini kita sarankan kalau orang-orang yang punya keluhan mah, asam lambungnya meningkat, boleh konsumsinya sesudah makan. Baikkan mana? Konsumsinya sesudah makan atau sebelum makan, sama saja. Tinggal bagaimana tubuh kita antisipasi atau kondisi tubuh kitanya di awal. Kalau memang udah keluhan mah ya udah nggak apa-apa. Karena biasanya kalau sudah ada keluhan mah itu agak sensitif untuk rasa-rasa yang asam. Tapi memang secara umum kita sarankan sebelum makan konsumsi Bio7 ini. Fermentasi itu minuman yang paling mudah diserap dan paling baik dari sisi kesehatannya. Ya, jadi proses fermentasi apapun itu, proses fermentasi itu sangat baik makanannya yang diproses secara fermentasi. Nah, di Bio7 tadi ada enzim, ada prebiotik, dan juga ada senyawa fitokimia. Senyawa fitokimia inilah yang berasal dari herbal-herbal tadi. Kalau bicara daun salam, bawang putih, temulawak, kelopak bunga mawar, daun krisan, ini kan punya antioksidannya masing-masing, Kang Darka. Nah, kandungan antioksidan yang ada di rempah-rempah inilah yang menyatu menjadi satu kesatuan antioksidan yang cukup tinggi yang sebetulnya kita butuhkan setiap hari. Kenapa Bio7 harus dikonsumsi setiap hari? Ya karena kita makannya setiap hari. Iya kan? Kita gaya hidupnya ya setiap hari. Setuju. Coba kalau kitanya, cobalah seminggu nggak ngapa-ngapain, tubuh kita istirahat. Nah, gimana rasanya? Kan pasti ada efek samping, kita jadi lemes, ya kan, nggak bertenaga. Nah, bagaimana caranya kita konsumsi makanannya itu dijaga, tapi stamina kita tetap meningkat, ya, tidak mudah terkena virus-virus atau bakteri, apalagi penyakit-penyakit yang berkenaan dengan musim hujan seperti sekarang ini dengan DBD-nya. Nah, ini konsumsi Bio7 yang saya sarankan konsumsi mulai dari sekarang. Anak-anak milenial sangat baik karena cukup diteteskan boleh, dilarutkan ke air 100 ml juga boleh. Kita konsumsinya rutin dan teratur. Baik, itu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Agus nih
kepada kaum milenial. Jadi jangan sampai punya pemikiran konotasinya bahwa kalau jamu itu nenek-nenek kakek-kakek. Betul nggak? Ini jamu milenial Kang Darga. Iya. Apalagi bahan-bahan herbal, kandungan yang ada di dalam Bio7 itu udah dijelaskan bahwa Dokter Endang bilang bahwa bahan-bahan ada tadi jinten, ada kulit manggis, ada segala macam. Dan Pak Agus semua bahan ada di Bio7. Ada antioksidannya juga kan dari herbal-herbal tadi. Kandungan antioksidannya cukup tinggi. Makanya kita butuh antioksidan. Kalau kita ambil dari konsumsi pepaya doang misalkan, dapatnya cuma sedikit. Kita konsumsi dari sayuran aja misalkan, dapatnya cuma sedikit. Tapi ketika kita konsumsi Bio7, ini ada lebih daripada 25 herbal di sana. Itu kalau kita konsumsi rutin, herbal-herbalnya ini kan masing-masing bahan bakunya mengandung kadar antioksidan tersendiri. Nah, itu jadi lebih meningkat. Dan Pak Agus ada nih yang bahwasanya Bio7 ini sangat dibutuhkan oleh organ tubuh kita. Iya. Jadi sangat dibutuhkan. Iya. Seperti itu Pak Agus. Iya. Karena kan kita tadi setiap hari makan, setiap hari proses metabolisme tubuh, ibarat kita mesin lah. Mesin di pabrik, kalau setiap hari ada pekerjanya, mesin itu kan bergerak terus tuh. Nah, kalau nggak dikasih oli, mesinnya gimana? Seret kan? Nah, olinya dari mana? Ya, kalau dari makanan-makanan kita, itu cari yang mengandung minyak tapi yang lebih baik. Terus juga ada kandungan multivitaminnya. Terus ada kandungan senyawa fitokimia dari herbal. Ada mineralnya, ada karbohidratnya. Itu yang kita butuhkan di dalam tubuh kita. Ada 7 nutrisi yang sangat dibutuhkan setiap hari saat kita mengkonsumsi makanan. Jadi ke-7 nutrisi itu wajib ada. Nah, kita konsumsi tambahan lagi adalah Bio7. Ini nutrisi ke-8. Baik, insya Allah ya. Jadi itu artinya tidak ada salahnya kalau keluarga di rumah, kayak katakanlah P3K-nya itu harus ada Bio7. Iya, karena harus ada. Pak Agus betul nggak sih Pak Agus? Bahwa mungkin yang baru penasaran apa Bio7? Apakah Bio7 juga untuk di dalam? Nah, katanya, kabarnya Dok, bahwa Bio7 itu bisa di luar juga Pak Agus. Makanya saya nggak salah dong kalau memang ada P3K harus ada Bio7. Iya, kalau kita mengalami kecelakaan, terus luka, itu juga sangat efektif kalau kita teteskan dengan Bio7 ini. Baik, terima kasih Pak Agus, Dokter Endang. Penjelasan yang sangat luar biasa. Tetapi bagian saya ini sedikit Pak Agus. Jadi bagi pemirsa mungkin yang membutuhkan Bio7 kan bingung nih, ada di mana? Tentunya yang membutuhkan Bio7 silahkan di apotek-apotek di sekitar Bekasi, Kerawang, atau di sekitar Jabodetabek. Kalau misalkan pemirsa ingin berniat untuk membeli Bio7, silahkan hubungi saja di 0812 8740 1076, itu nomor WA. Bisa pesan, nanti kami antar ke sana. Jadi kami layani. Dan tentunya ini supaya lebih mempercepat lagi bagaimana kondisi tubuh yang, jadi nggak usah khawatir lagi, ini nggak ada nggak usah khawatir kan. Ini tadi udah dijelaskan oleh Pak Agus pemirsa bahwa ini sudah ada sertifikasi halal, terus ada, bisa ada, jadi nggak usah khawatir lagi. Sudah ada. Dan ini hati-hati, ini bukan barang abal-abal, hati-hati ya, hati-hati. Dan insya Allah nggak ada lah herbal Bio7 itu sama orang lain, nggak ada. Hanya ada kalau misalkan berminat atau membeli Bio7, silakan hubungi Darka Ortega di Badar TV, nomornya 0812 87 40 1076. Nah Pak Agus, di sini kan kalau orang baca nih, pernah saya mendapatkan pertanyaan. Ini kan ada alkohol nih. Tolong dijelaskan Pak Agus, ini ada alkohol nih. Alkoholnya 0 berapa persen gitu. Mau saya jelaskan sekarang apa nanti? Baik, penasaran dong. Nanti kita akan jelaskan kembali. Baik, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Solusi Sehat bersama Bio7.